dari yang dikumpulkan kemarin tugas 2 itu Bapak Ibu sudah bisa lihat komentar-komentar yang saya berikan di learning-nya. Mungkin belum detail kan tidak apa-apa. Karena intinya tugas 2 itu kan sebenarnya bagaimana kita membuat frasa di dalam kalimat tapi kita menggunakan penggunaan kutipan-kutipan ya, berbagai jenis kutipan begitu Bapak Ibu ya. Ada beberapa orang di antara kita yang mengumpulkan ya apa layaknya membuat kutipan biasa. Nah, padahal yang kita harapkan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan kutipan-kutipan itu di dalam kalimat. Ada beberapa yang sudah bagus, yang saya komentari gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang masih saya minta memperbaiki tidak usah tidak usah berkecil hati karena yang namanya kita sama-sama belajar Bapak Ibu kita pasti ada perbaikan-perbaikan juga. Oke. Oke. Nah, hari ini Bapak Ibu sesuai dengan agenda yang ditetapkan sebenarnya hari ini tuh kita akan melakukan proses belajar bersama dengan melihat karya-karya orang yang sudah ada. Kan begitu kalau misalnya kita lihat dari dari kurikulumnya. Nah, namun demikian Bapak Ibu, kemarin kita sudah melihat Bapak Ibu bagaimana orang lain menggunakan bagaimana orang lain membuat kalimat, kemudian bagaimana orang lain menyajikan hasil temuannya dan sebagainya. Nah, saya lebih berharap Bapak Ibu semuanya kita akan mencoba untuk menelaah kira-kira kemarin kita sudah bahas sampai ke bagian metode. Nah, cuman memang bagian metode kan belum clear kemarin Bapak Ibu ya. Masih sedikit umum lah begitu kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana kita menuliskan metode. Nah, supaya nanti Bapak Ibu ketika memperbaiki tugas 2 untuk dikumpulkan ke tugas 3 itu bisa jauh lebih bagus seperti itu. Nah, di sini siapa yang ingin terlebih dahulu Bapak Ibu ingin menampilkan yang sudah dikerjakannya? Nah, jadi kita akan review bersama seperti itu. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin menampilkan naskahnya. Biar nanti kita beri masukan. Siapa? Bu Desi? Saya nggak pede, Pak. Yang lain aja dulu. Nggak apa-apa, Bu, ditampilkan saja, Bu. Nanti maksud saya, nanti biar teman-teman lain juga lihat yang dikerjakan. Nanti ketika saya beri masukan, teman-teman juga bisa mengikuti perbaikan-perbaikannya begitu, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, tidak usah takut, Bu. Ini saya yang bagikan gitu, Pak? Atau dikirim file ke grup? Dari Ibu saja langsung, Bu. Langsung ditampilkan begitu. Ya. Mohon izin ya Bapak Ibu semuanya. Bukan berarti Pak, sebentar. Oke. Kalau ada yang versi Word-nya saja, Ibu ya, biar langsung mudah diperbaiki. Sebentar, Pak. Nampak tidak, Pak? Sedang proses, Ibu. Ini sedang menampilkan ininya dulu. Belum muncul, Ibu? Belum ya, Pak? Masih di halaman apa namanya ini? Masih di halaman Explorer. Explore ya, sebentar Pak, saya ulang. Nanti Bapak Sedang proses. Nah, sudah terlihat Ibu, sudah. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita telaah Bapak Ibu karya dari Bu Desi ya, Bu Desi. Nanti bisa mungkin dikomentari dan sebagainya ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dari judul yang sudah dibuat oleh Bu Desi, meningkatkan hasil belajar matematika tentang bangun datar dengan media pembelajaran 3 dimensi pada siswa kelas 5. Nah,
kalau hemat saya, Ibu, untuk judulnya itu jangan meningkatkan hasil belajar, tapi kita utamakan dulu adalah dengan apa namanya, kita utamakan dulu aktivitas yang kita lakukan. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya di sini mungkin saja ya, penggunaan media pembelajaran 3 dimensi. Nah, ya, Bu Desi bisa langsung diperbaiki. Bapak Ibu yang lain, kalau bisa sambil buka laptop juga Bapak Ibu ya, biar nanti disesuaikan pola dan sebagainya. Penggunaan apa, Kak? Ya, penggunaan media penggunaan media pembelajaran 3 dimensi. Nah, media pembelajaran 3 dimensi untuk dimensi untuk sudah Pak? Untuk Belum meningkatkan untuk meningkatkan, nah gitu Bu. Ya. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5. Nah, untuk meningkatkan hasil belajar matematika setelah matematikanya siswa kelas 5 SD. Sudah, Pak. Oke, pada materi bangun datar. Nah, gitu, Bu. Pada materi bangun datar. Nah, seperti itu saja, Bu, judulnya. Nah, lebih mudah kan, Ibu? Maksudnya lebih jelas. Oh, jadi penelitiannya Ibu Desi itu yaitu bagaimana kita menggunakan media pembelajaran 3 dimensi ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD pada materi bangun datar. Seperti itu ya Bu Desi ya? Iya, Pak. Nah, Bapak Ibu yang lain itu juga bisa diikuti polanya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang apa namanya yang menggunakan media juga atau misalnya metode, nah itu juga bisa disesuaikan. Misalnya Bu Zahroh misalnya penggunaan media pembelajaran apa-apa. Nah, polanya dimiripkan saja seperti ini tidak apa-apa karena ini untuk judul ini sudah lebih orang paham. Oh, kalau seandainya saya ingin mengetahui bagaimana cara untuk atau bagaimana menggunakan media pembelajaran 3 dimensi, saya baca artikelnya Bu Desi. Nah, seperti itu kurang lebih, Bu ya. Oke. Bu Desi, kalau misalnya Pak, jadi judulnya ini kayak meningkatkan, maksudnya tidak menggunakan apa dia ganti gitu ya Pak, biar kepanjangan lagi ya Pak, langsung menuju ke medianya gitu ya Pak berarti. Nah, iya, mungkin utamakan dulu misalnya atau misalnya penggunaan metode A, metode B, nah gitu loh, Bu. Iya ya Pak. Contohnya ya tadi. Nah, yang bagian ke bawahnya dihapus saja Bu Desi. Bu Desi, kalau misalnya ada kendala di sinyal, di kameranya dinonaktifkan saja. Saya sepertinya juga ada kendala di sinyal, makanya saya kameranya dinonaktifkan begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf juga. Iya. Oke, biar kita lebih enak Ibu. Kamera. Nah, gitu. Aktif aja. Oke. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat di bagian pendahuluan. Nah, kemarin, monggo Bu Desi turun ke bawah Ibu Desi. Mungkin terkendala sinyal kali ya, Pak. Yang Bapak Bu nanti digeser-geser saja Bu. Ini saya bisa screen gitu kan ya. Nah, di bagian pendahuluan Bapak Ibu semuanya, mohon perhatiannya. Di sini kita setiap paragraf itu setidaknya kita harus menyajikan fakta. Selain menyajikan fakta atau menyajikan konsep, menyajikan menyajikan usulan ide. Nah, itu kita juga harus menyertakan bahwasanya itu tidak hanya sebatas argumen kita. Nah, di sini contohnya, misalnya Bu Desi pada paragraf pertama menceritakan mengenai pendidikan merupakan aspek penting dalam pembentukan generasi yang kompeten dan berdaya saing.
Dalam ranah pendidikan, subjek matematika memegang peranan vital dalam membangun keterampuan berpikir logis dan analitik bagi para pelajar. Namun, dalam proses pembelajaran matematika, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para guru maupun siswa. Ya, terutama terkait pemahaman konsep-konsep abstrak seperti bangun datar dan 3 dimensi. Ini kita harus cari pendukung, Bu Desi ya. Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Kalimat ini tolong dicari pendukungnya, fakta pendukungnya dari mana? Kita lihat hasil penelitian orang-orang sebelumnya. Apakah ada orang menyatakan yang misalnya, nah nanti dicari apakah ini temuan saya saja atau memang menjadi masalah bersama. Karena ini yang akan menunjukkan bahwasanya, oh masalah saya sama dengan masalah orang. Artinya ide saya tentunya mungkin saja akan sama, bisa diterima oleh orang banyak. Begitu Bu Desi. Nah, artinya Bu Desi di situ harus menambahkan referensi. Ya. Iya, Pak. Nah, kembali Bapak Ibu. Kembali. Ya, kalimatnya sudah bagus Bu Desi. Nah, kembali Bapak Ibu. Dalam menuliskan referensi, Bapak Ibu harus memastikan, sekali lagi, jika di dalam teks ada rujukan, maka di bagian daftar pustaka harus ada rujukan. Kemarin saya sudah lihat bahwasannya beberapa Bapak Ibu ada 9 orang yang sudah mengumpulkan. Saya lihat di teksnya ada, tapi di bagian daftar pustakanya tidak ada. Nah, itu perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, karena itu artinya ada suatu rujukan yang dia tidak tahu di mana. Meskipun ya, maka dari itu Bapak Ibu sebaiknya kalau ingin menambahkan rujukan di bagian daftar referensi, tunjukkan, oh saya menggunakan rujukan ini itu untuk di bagian mana, pendahuluankah, atau di bagian metodekah, atau nanti di bagian hasil, seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya. Iya. Oke, nah kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk menuliskan daftar referensi, baik itu di dalam teks maupun nanti di daftar rujukan, ya kutipan, itu kan kemarin kita sudah bahas Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah bahas ketika pertemuan sebelumnya. Nah, tolong Bapak Ibu sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu lihat lagi rekamannya. Kenapa? Karena dari yang saya lihat, ada beberapa di antara kita Bapak Ibu yang masih belum bisa sepertinya menuliskan kutipan ataupun daftar rujukan. Kalau misalnya namanya panjang, misalnya ada Tri Desi Anggraini, bagaimana menuliskannya? Nah, kan kalau kemarin kan kita sudah bahas Bapak Ibu ya. Nah, tolong dibuka-buka lagi videonya. Supaya apa? Supaya nanti ketika Bapak Ibu menulis, ya, Bapak Ibu menulis itu tidak lagi salah seperti itu. Nah, saya sudah memberikan komentar di tugas-tugas yang Bapak Ibu kumpulkan. Nah, saran saya diperbaiki itu, kemudian dilengkapi nantinya. Ketika dilengkapi, nanti di bagian metodologi dan seterusnya, di bagian metode dan seterusnya, itu tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Baik Bapak Ibu ya? Oke. Iya, Pak. Nah, selanjutnya kita baca kalimat Bu Desi. Kita bareng-bareng Bapak Ibu membacanya di sini. Setelahnya Bu Desi bilang, dalam konteks pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar, khususnya pada siswa kelas 5, diperlukan pendekatan yang inovatif dan efektif guna meningkatkan pemahaman konsep pada materi bangun datar dan 3 dimensi. Sekali lagi Bu Desi ya, di sini tolong ditambahkan daftar rujukan. Siap, Pak. Oke. Nah, kalimatnya kan sudah enak kita bisa lihat. Cuma nanti Bu Desi perlu menambahkan, oh di sini perlu tambah daftar rujukan, di sini perlu tambah daftar rujukan. Begitu ya? Siap, Pak. Nah, bagian terbelakang, nah kata-kata terbelakang itu sebisa mungkin tidak dimunculkan Bu Desi ya. Nanti Bapak Ibu bisa diganti kalimatnya. Hasil observasi di sekolah, hasil observasi di salah satu sekolah, atau misalnya hasil observasi di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Banyumas misalnya begitu ya. Menunjukkan apa sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi latar belakang kita untuk melakukan penelitian aktualisasinya seperti itu. Nah, jelas di bagian di paragraf pertama kita menyajikan masalah yang sifatnya itu adalah teoritik. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa teoritik? Karena itu memang konteksnya kita lihat itu ada di hasil penelitian banyak. Nah,
di paragraf selanjutnya kita fokuskan, oh masalah yang teoritik tersebut saya juga temukan di hasil observasi saya di mana. Nah di sini Bu Desi bilang di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan fakta, ya, satu permasalahan dan seterusnya. Nah, itu kan kalimatnya bagus. Akibat siswa tidak bisa memahami materi yang disampaikan. Akhirnya siswa menjadi tidak semangat dan kehilangan motivasi belajar untuk sedangkan seharusnya pembelajaran itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana agar siswa belajar. Kemudian harus dipahami juga bahwa siswa harus memperoleh pengetahuan dari kegiatan belajar tersebut. Di sini Bu Desi harus kembali menambahkan daftar rujukan. Itu kata siapa? Kan jelas ya. Siapa? Oke, tambah daftar rujukan. Nah, dalam hal ini, guru seharusnya mampu memahami dan menentukan strategi pengajaran yang tepat bagi siswanya. Salah satunya adalah dalam memilih media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini merupakan peralatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan. Nah, itu kalimatnya tolong diperbaiki, Ibu ya, karena tidak ada kata-kata lebih mengefektifkan dalam rangka. Oh iya. Itu bukan kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik, Ibu ya. Iya Pak, siap nanti Jadi, diperbaiki. Oke. Nah, itu sudah ada kan? Ada kalimat di bawahnya, ada rujukan Darmadi tahun 2017. Nah, ini Bapak Ibu sudah bagus menambahkan rujukan di akhirnya. Oke. Nah, terus saja Bu ke bawah Bu. Dari berbagai di sini Bu Desi mulai memberikan argumennya lagi. Dari berbagai penjelasan yang sudah peneliti dapatkan, maka peneliti mendapatkan informasi bahwasanya kendala ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan metode pembelajaran konvensional yang mungkin kurang mampu membangkitkan minat siswa serta keterbatasan kemampuan visualisasi kotak-kotak asal. Penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat sehingga kurang bisa membantu siswa dalam memahami suatu materi yang telah disampaikan oleh guru. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran 3 dimensi diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan mendapatkan pemahaman konsep bangun datar terkait konsep bangun datar. Nah, di sini sudah diceritakan. Nah, di sini yang tadi diceritakan. Kalau misalnya namanya ada 2 kalimat, bagaimana Ibu Desi caranya membuat rujukannya, Ibu? Di ini Pak apa? Ininya di Nah, itu namanya Ariski Septian. Berarti yang harus dituliskan itu nama belakangnya ya. Septian dan Tampu Bolon. Bolon. Nah, Iya. itu. Dilihat lagi Bu ya video sebelumnya. Itu sudah kita jelaskan, kita sudah beri Iya. contoh. Kalau misalnya 1 orang bagaimana, 2 orang bagaimana, 3 orang bagaimana. Ya. Iya, siap Pak. Iya, Pak. Nah, itu yang saya maksud tadi ya. Iya. Willy Mardatila juga seperti itu. Berarti Mardatila tahun 2012. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Oke, mangga Bu Desi terus ke bawah Bu Desi. Ya, sebentar, Pak. Oke, gangguan. Sudah, Pak? Ya. Oke. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, untuk bagian pendahuluan punya Bu Desi bisa menjadi salah satu rujukan Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena penjelasan yang diberikan oleh Bu Desi sudah cukup bagus menjelaskan idenya, konsepnya seperti apa, sudah dijelaskan dengan baik. Nah, nanti Bapak Ibu, nanti tolong Bu Desi yang bagian ini diupload dikirim ke grup ya, biar nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa mempelajari bagaimana caranya. Tinggal nanti bagaimana Bu Desi menceritakan atau mengeksplor lebih lanjut tadi kalimat-kalimat. Jadi dibaca lagi Bu, ini maksudnya saya paham tidak? Kalau misalnya kalimatnya kurang enak, diganti lagi begitu Ibu ya. Iya. Ya Pak, tadi yang di atas itu nanti diperbaiki lagi Pak. Iya, betul sekali Ibu. Oke. Kita lanjut ke bagian metodologi Bapak Ibu ya. Iya. Metode penelitian. Ya. Metode penelitian, bukan metodologi Bu, metode. Metode aja ya. Metode saja. Nah, di sini kemarin saya sedikit menjelaskan ada beberapa hal yang harus ada di bagian metode. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Apa saja yang harus ada di bagian metode Bapak Ibu?
Subjek penelitian, Pak. Harus jelas subjek penelitian, terus Intervensi guru. intervensi guru, Tindak lanjut. Apa ya sebenarnya? belum tindak lanjut Ibu. Prosedur penelitian. Datanya Pak kemarin. Iya. Oh iya. Nah, kemudian harus jelas instrumennya apa saja gitu ya. Instrumen. Iya. Iya, teknik pengumpulan data. Oke, cek Bapak Ibu. Nah, harus jelas ada bagian instrumen penelitian. Oke, nah, kemana kita lihat Bapak Ibu dari bagian atas. Oke, di bagian metode Bu, di atas sedikit. Nah, di sini sudah bagus Bu Desi di bagian awal sudah menjelaskan. Tidak langsung ada nah, tapi dijelaskan terlebih dahulu bahwasanya ada pengantarnya. Penelitian ini mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki yang menjadi subjek. Nah, ini kalimatnya kan kurang tepat begitu Ibu ya. Jelaskan saja penelitian. Nah, bagian awal itu kita harus jelaskan penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian tindakan kelas. Nah, seperti itu Ibu. Sebentar Pak, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan tema dengan fokusnya apa Ibu? Ini perbaikan, peningkatan atau apa Bu? Ini Pak, perbaikan untuk peningkatan hasil belajarnya Pak. Kan ada beberapa jenis PTK ya Bapak Ibu ya. Berarti nah nanti Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan punya Bapak Ibu masing-masing ya. Ya. Apakah dia masuknya ke nanti itu ke apa namanya ke diagnostika ya? Ya itu Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Apakah dia lebih ke apa namanya peningkatankah, perbaikan-kah? Nah itu nanti silakan Bapak Ibu yang pokoknya Bapak Ibu itu yang lebih tahu ya dibandingkan saya. Karena saya hanya membantu Bapak Ibu untuk menuliskan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kan seperti itu ya. Iya Pak. Oke, nanti disesuaikan. Nah, kita kan nanti penelitian saya merupakan penelitian tindakan kelas dengan jenis. Nah, tindakan kelas dengan jenis. Jenisnya apa gitu, Bu? Maksudnya ini jenis apanya ya Pak? Ya tadi jenis-jenis PTK itu kan ada banyak ya Bu ya. Ada apakah PTK-nya untuk peningkatan kualitas pembelajaran, perbaikan, diagnostik, atau apa sebagainya. Nah, nanti itu sudah disesuaikan. Oh iya. Saya dalam kurung aja ya Pak, disesuaikan dengan jenis PTK-nya gitu ya. Cek Bapak Ibu. Iya, Pak. Suara saya ada Bapak Ibu? Ada Pak. Ya tadi saya sepertinya terlempar juga. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti disesuaikan dengan kira-kira yang punyanya Bu itu jenisnya apa. Disesuaikan ya. Nah, baru jelaskan PTK jenis ini bertujuan untuk memperbaiki hasil belajarkah atau meningkatkan kualitas pembelajarankah atau sebagainya. Oke. Bisa Bu Desi? Iya Pak, ada di sini kayak terkendala sinyal Pak. Oke.
Oke. Nah, kemudian dijelaskan juga sedikit. Nah, kemudian baru diceritakan subjek penelitian ini merupakan siswa kelas 5 SD, ya, yang jumlahnya berapa, Bu? Jumlahnya ada 30, Pak. Nah, nanti diceritakan di sini ya. Ini Kemudian 23 deh, Pak. Ya, ceritakan maaf. sini. 23. Nah, iya, maksud saya diceritakan di bagian situ. Subjek penelitian ini merupakan siswa kelas 5 SD di salah satu sekolah di Kecamatan Tebanggi Besar, Lampung Tengah. Oh, berarti langsung Itu di aja, atas Bu. sini ya, Pak, bukan di bawah sini. Soalnya ini ada di paragraf keduanya. Iya, saya lihat tuh di situ tadi di bawah kan ya. Nanti ditampilkan dulu di atas. Oh, Oh, gitu. ada di bawahnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu aja, Bu Bati. Cukup gitu, Ibu ya. Nggak apa-apa seperti itu. Nah, kemudian diceritakan. Nah, kira ini sampelnya. Nah, kemudian demografi yang kaya dengan jumlah siswa sebanyak kelas tersebut mencerminkan gambaran tentang harmoni antar budaya. Ya, belakang ini suku Lampung asli, suku Jawa. Oke. Kalau bisa ada jumlahnya lebih bagus sebenarnya, Bu, tapi tidak harus juga sih sebenarnya. Maksudnya di sini yang suku jumlah persukunya yang Lampung asli berapa orang, yang Jawa berapa orang. Iya. Nah, Iya, Pak, nanti besok saya lengkapin, Pak. Iya, itu justru lebih. Tapi kalau misalnya kalaupun tidak ada tidak masalah. Ini sudah mencerminkan bahwasanya artinya si peneliti memahami karakteristik si peserta didiknya gitu sebenarnya kenapa kita harus menjelaskan mengenai demografinya gitu aja, Bu. Tapi itu tidak wajib, Bu. Itu tambahan-tambahan saja. Siap, Pak. Oke. Oke, nah terus Ibu ke bawah, Ibu. Sebentar, Pak. Nah, sudah bagus, Ibu ya. Nah, kemudian masuk kita ke prosedur penelitian. Nah, kembali di sini. Karena di sini kita buat cerita mengenai prosedur penelitian, nanti alangkah lebih baiknya di bagian prosedur ini diceritakan tahapan. Ada kan biasanya gambar mengenai siklusnya, Ibu ya? Iya. Nah, tolong ditambahkan di gambaran siklusnya di bagian prosedur ini. Tapi tidak hanya gambaran, Ibu. Nanti Ibu ceritakan, misalnya di gambar siklus 1 itu ada beberapa kegiatan. Nanti kan di bawahnya kan dijelaskan ya, tapi di sini saja di bagian prosedur penelitian itu diceritakan tahapannya sedikit saja. Tapi digambar terutama nantinya. Di tahapan prosedur penelitian kita tuh bagaimana? Di prasiklus kita ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Di siklus 1, kegiatan 1, 3, 2, 3. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 gitu kan, Bu ya. Digambarkan saja. Tapi tidak perlu detail, tidak perlu terlalu rinci. Tapi detail perlu, tapi tidak harus terlalu rinci. Nah, berarti misalnya siklus 1 itu dijelasin apa-apa gitu ya, Pak? Maksudnya itu kan ada di bawah, gitu ya, Pak? Iya. Itu ada di bawah ya? Itu ada di bawah kan? Bukan, ini di gambarnya saja. Itu yang di bagian prosedur hanya gambarnya saja. Oh, gambarnya saja. Iya. Nah, ada kan, kapan kita memberikan ujian, kapan kita memberikan tes, itu kan di antar siklus. Nah, tolong ditambahkan di situ. Oke. Digambar tahapan siklus, mulai dari kegiatan aktivitas guru, aktivitas siswa, terus ujiannya kapan. Nah, seperti itu, Ibu. Digambarkan saja di bagian ini saja. Iya, di ini, Pak. Oke, nah gitu, Bu ya. Oke, masuk kita kepada intervensi guru. Nah, kemarin kita sudah memberikan contoh ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita menceritakan mengenai intervensi guru. Ini saya pastikan setiap Bapak Ibu memiliki intervensi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena yang tahu penelitian, yang tahu aktivitas itulah Bapak Ibu. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin intervensi atau aktivitas yang dirancang oleh Bu Desi sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bu Revi, maaf, tidak mungkin. Kenapa? Karena karakteristiknya sudah berbeda kan gitu.
Meskipun dengan tema yang sama, pasti saja ada yang berbeda. Begitu ya. Oke. Nanti ini Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, contohnya ini sudah bagus Bapak Ibu. Contoh yang contoh yang dilakukan yang dibuat oleh Bu Desi ini sudah sangat bagus untuk bagian intervensi guru. Tinggal nanti Bapak Ibu menyesuaikan kira-kira saya harus mengerjakan apa. Gitu ya. Oke, next Bu Desi ke bawah. Kita lihat di intervensi gurunya sudah cukup bagus. Oke. Nah, salah pelajaran guru mengadakan sesi refleksi bersama. Nah, tadi saya melihat ada siklus-siklus Bu, di mana tadi Bu? Tadi saya melihat ada gambar siklus di sini, di mana tadi ya? Belum dilampirin Pak kalau gambarnya Pak. Bukan gambaran Bu. Tadi saya melihat ada tulisan siklus 1, siklus 2. Nah, tadi di mana ya? Di bawah kah tadi? Di sini Pak. Sudah Pak, siklusnya belum saya masukin. Di mana sih? Tadi saya mungkin nggak apa-apa. Tapi nanti tinggal dilengkapi Bu ya. Iya. Itu siklusnya Nah, berarti ditaruh di mana Pak? Di bagian. Karena kan kalau siklus itu kan dia pembahasan siklus di bab 4 kan Pak. Iya betul, enggak masalah. Nanti di bagian hasil saja. Oh ya, Iya, ini benar. yang Bu Desi sudah selesai kah PTK-nya Bu ini Bu? Belum Pak. Masih Kalau ini proses kan ya? Sudah sebenarnya kan ngambil ini data? kan ini kan sama dengan PKP ya Pak. Kebetulan itu Ya. dosennya sedikit susah banget Pak. Jadi ketika kita sudah revisi tetap ada yang salah, revisi terus gitu loh Pak. Hari ini salah, besok kita benerin masih tetap salah gitu Pak. Jadi belum fix yang di PKP-nya itu. Harus jauh Jadi, Pak. liquid. Jatah bimbingannya juga nggak bisa kita setiap minggu Pak, 2 minggu sekali. Dan dia tidak melayani bimbingan online atau kita telepon gitu loh Pak. Maksudnya kita chat pribadi atau di grup gitu, itu dia tidak melayani, hanya jawab baca si layar gitu aja Pak. Jadi kami bingung. Sebenarnya sudah saya buat Pak, karena kan ini hasil dari PTK yang waktu semester kemarin. Cuman belum saya masukin di sini karena kan yang di PKP-nya belum deal, takutnya nanti nggak sama gitu Pak. Tapi sebenarnya untuk siklus 1-2-nya sudah, bahkan nilainya pun sudah saya rekap Pak, sudah jadi nilai anak segala macam itu sudah. Oh iya Bu, kalau memang misalnya dari PKP Ibu agak terlambat, tapi Ibu sudah pernah melakukan PTK, tidak apa-apa Bu, nanti data yang di sini PTK saja, tidak harus PKP. Oh gitu, baik Pak. Boleh saja Bu, boleh saja berbeda dengan PKP nantinya. Iya. Tidak wajib mana yang sama. Bisa duluan ya Pak, daripada nanti takutnya menghambat gitu ya Pak. Nah, itu yang kita maksud. Nanti Ibu sudah nunggu-nunggu PKP, tahu-taunya PKP-nya belum selesai, PKP tidak lulus, PKP terlambat, karya ilmiahnya tidak lulus, kan jadi sayang kan Ibu ya. Padahal dari segi tulisan sudah bagus sekali, tinggal melengkapi hasil kan gitu. Iya. Berarti Gitu, itu nanti siklusnya ditaruh di mananya Pak? Di hasilnya atau di teknik analisis datanya dimasukin Pak? Enggak, di hasil saja nanti Bu, di bagian apa namanya Bu? Di bagian nanti di bagian hasil. Nah, masuk kita ke bagian hasil. Oke. Kemarin Ibu sudah punya mengenai, nah, tapi sebelum ke hasil Bapak Ibu ya, di sini saya ingin sedikit menyoroti. Bu
Bu Desi sudah bagus mulai menggunakan ada definisi konseptual, ada definisi operasional. Nah, kalau maksud saya definisi konseptual, definisi operasional ini sepertinya tidak begitu riskan, tidak begitu esensial kalau misalnya kita tampilkan di sini. Hanya akan menambah halaman saja. Nah, saran saya kalau misalnya itu tidak terlalu esensial, mungkin dihapus saja, Bu, tidak perlu ditampilkan. Jadi yang definisi konseptual sama operasionalnya delete aja, Pak? Di-delete saja, Bu. Di-delete saja. Nah, baru langsung masuk kepada instrumen. Sebentar, Pak. Kok? Loh, sebentar, Pak. Sebentar ya Pak, ini kayaknya sudah langsung ke isi nih Pak, sudah. Oke, nah bukan kisi-kisi instrumen ya Bu bahasanya, tapi instrumen aja, instrumen penelitian. Instrumen penelitian. Nah, di sini Ibu langsung bercerita. Instrumen penelitian saya mengacu kepada keefektifan pemahaman dan kemandirian siswa dalam belajar matematika. Itu Ibu. Langsung saja spesifik. Ya. Nah, ceritakan, Ibu pakai instrumennya apa, Bu? Gimana, Pak? Instrumen yang Ibu gunakan apa, Ibu? Tes kah atau non-tes kah atau observasi? Tes, Seperti Pak. saja atau bagaimana? Nah, ceritakan. Nah, itu digunakan untuk mengukur keefektifan pemahaman ini saya sedikit kurang paham maksudnya keaktifan pemahaman dan kemandirian siswa ini saya agak kurang paham maksudnya, Bu. Nanti mungkin Ibu perlu jelaskan lagi atau gunakan kalimat yang mungkin lebih umum lah gitu kan. Iya. Mengukur hasil belajar lah mungkin ya, hasil belajar dan kemandirian siswa. Tapi kan tadi bicaranya mengenai motivasi kan, Bu ya? Iya. Nah, berarti kalau misalnya motivasi ya motivasi, jangan kemandirian siswa jadinya. Karena kan berbeda. Oh iya, Pak. Ya, jelaskan. Nah, kemudian ceritakan di bagian itu Ibu menggunakan apa? Misalnya Ibu menggunakan tesnya berupa apa? Apakah dia esai, pilihan ganda, atau bagaimana? Ceritakan Ibu ya. Iya Pak, tesnya esai Pak. Nah, tesnya esai jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 10, kalau ini kan tentang bangun datar ya Pak. Jadi kalau ini yang pertama itu suruh menyebutkan ciri-cirinya loh Pak untuk pemahamannya yang pertama. Terus itu tes pemahamannya, kemudian evaluasinya itu anak menggambar untuk bukan menggambar, dia di rumah untuk membuat produk gitu Pak. Nah, ceritakan itu Bu, ceritakan tadi itu. Oh gitu ya. Ya Pak, berarti mohon maaf, saya potong Pak Rizky, mohon maaf boleh, Pak. Bu. Iya, jadi di bagian intervensi itu yang tadi Ibu menjelaskan harus membuat soal itu tidak hanya menyebutkan misalnya nih kita memberikan anak soal 5 soal dengan metode yang ini, kemudian 5 soal lagi kita kan buat kelompok, katakanlah Pak A sama B tapi dalam satu kelas. Yang kelompok A itu kita kasih metode pembelajaran yang biasa, kemudian yang B kita kasih metode pembelajaran yang jarimatika, katakanlah punya saya Pak. Nah terus setelah itu nanti kita menyuruh si siswa itu untuk SD itu kan tidak bisa presentasi ya Pak, menceritakan hasil dari apa yang sudah kita buatkan seperti itu Pak. Boleh atau tidak Pak? Ya, boleh Bu. Tadi punya Bu Eka saya baca seperti itu jarimatika ya. Tadi saya juga kasih komentar, bisa dilihat di itu Bu. Itu udah bagus, itunya tinggal melengkapi saja. Intinya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kan melakukan penilaian, betul tadi.
di SD kita tidak mungkin semerta-merta nyuruh siswa itu membuat presentasi lah ceritanya atau apa begitu. Nah, metode-metode Bapak Ibu melakukan penilaian itu coba ceritakan di bagian instrumen penelitian begitu Pak Ibu. Ada mungkin tadi yang menggunakan tes berupa uraian begitu ya. Ada tadi yang Bu Eka bilang saya tidak menggunakan tes Pak, tapi saya membagi berkelompok kemudian minta siswanya bercerita. Tapi kan nanti kan Bu Eka ada melakukan penilaian di situ. Nah, itu instrumen penelitiannya Bapak Ibu ya. Oh ya. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, jadi saya sambung lagi Pak. Sebenarnya saya mau kirim dari kemarin Pak, apa yang sudah saya buat. Nah namun di tugas itu kan beberapa artikel kan tidak saya kasih halaman Pak, jadi saya revisi lagi Pak, jadi saya telat ngirim, mohon maaf Pak. Dan apa Bu? Untuk halaman, saran saya justru tidak usah ada halaman sama sekali seperti ini yang dikerjakan oleh Bu Desi. Nah, Ibu bisa lihat di situ presentasi tingkat keberhasilan siswa kan menggunakan Khairulina 2018. Begitu saja, tidak usah pakai halaman. Maksudnya di artikel yang satu itu Pak, artikel tugas satu itu Pak, kan artikelnya saya buat waktu itu kan saya pas ngirim itu kan nggak ada halaman, volume, nomor kan ada Pak, tapi halamannya nggak ada, saya kurang mantap seperti itu Pak. Oh, yang di tugas 1 ya, enggak apa-apa Bu, itu diperbaiki dulu saja, enggak masalah itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, nggih. Bu Desinya hilang ya? Sendiri. Enggak Pak, ini mati sendiri, keluar sendiri Pak. Oh, nggak apa-apa, di-share lagi aja ya Bu. Nah ini Iya, sambil sebentar, kita Pak. lihat, sambil Bapak Ibu yang lain tadi kan, nah Bapak Ibu yang lain kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung bertanya saja ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kita belajar bersama seperti ini gitu. Iya Pak. Pak, ini punya saya masih saya garis-garis kuning, besok saya revisi lagi ya Pak ya. Ya, boleh Bu Desi. Tapi nanti dikirim di grup Ibu ya, biar nanti Bapak Ya. Ibu yang lain bisa melihat kira-kira bagaimana seperti itu ya. Iya. Iya. Oke, ceritakan nanti ya, tadi Bu Eka cerita. Maaf, Gimana? saya nyambung tadi dari apa yang disampaikan sama Bu Desi. Saya juga seperti itu Pak. Jadi ada beberapa yang belum saya hapus. Itu maksudnya belum final kan Pak di tugas 3 ini. Soalnya jujur saya juga agak ragu-ragu kemarin ngirimnya. Aduh ini masih berantakan sekali, mau dikirim nggak enak sama Bapak. Kalau nggak dikirim juga gimana, nanti nggak ada bahan evaluasi seperti itu Pak. Kalau nggak punya Bu Eka ditampilin deh biar enak. Ya, habis ini Bu Eka ya, Bu Eka ditampilkan ya Bu ya. Iya. Bapak izin saya bertanya Pak, saya kan sudah upload di tugas kedua. Ini Bu siapa ini yang bertanya? Bu Desi Pak, Putri Desi. Oh Bu Desi ya Bu. Iya, saya kan sudah upload di tugas 2 kan sudah dikomen dengan Bapak. Ini kan ada perubahan judul. Apakah saya upload ulang di tugas 2 atau gimana Pak? Di tugas 3 saja Bu. Oh di tugas 3 ya sudah. Soalnya kalau misalnya mau direvisi lagi kan berarti tugas 1, 2 itu direvisi judul lagi Pak. Nggak apa-apa ya Pak, langsung ke tugas 3 aja. Langsung di tugas 3 saja, nggak usah. Nanti langsung di tugas 3. Ini perbaikan tugas 2 itu nanti dikerjakan di tugas 3 saja. Nanti dikumpulnya di tugas 3. Nah, di tugas 3 nanti banyak perbaikan ya. Karena nanti Bapak Ibu di tugas 4 itu Bapak Ibu cuma bisa mengumpulkan 3 kali. Oh gitu. Memperbaiki di tugas memperbaiki di tugas 4 itu hanya bisa 3 kali. Nah, makanya nanti kita akan cukup lama di tugas 3. Ya, mungkin kita 1 bulan di tugas 3 ini akan mengerjakan supaya nanti Bapak Ibu tugas 4 itu sudah langsung jadi aja gitu, tidak lagi dirubah-rubah. Baik, Pak. Tolong Pak, mohon atau gimana Pak? Saya sudahan hentikan berbagi atau gimana Pak? Oke, berarti nanti saya mau tanya konfirmasi dulu. Berarti Bu Desi cukup dengan menggunakan ini saja ya, apa namanya? Menggunakan tingkat keberhasilan itu menggunakan rata-rata ini saja ya. Sama nanti kelulusan rata-rata perolehan siswa ada kelulusan KKM-nya Kak Bu? Iya, ada Pak. Kalau matematika untuk di kelas 5 itu KKM-nya 65.
Nah, iya maksud saya nanti di sini Ibu jelaskan juga kriteria di bagian teknik analisis data. Tadi kan di atasnya ada instrumen penelitian. Nah, nanti di bagian keduanya tolong ditambahkan teknik analisis data. Nah, itu kan nomor satunya kan instrumen penelitian. Oh, Nah, berarti di di nomor bawah sini, duanya, Pak. ya di nomor 2 dikasih nomor lagi nomor 2 instrumen teknik analisis data. Ceritakan Bu Desi ada teknik analisis datanya apa saja. Oh, di atas Bu, bukan sebelum itu kan udah bagian ini. Di atas lagi Bu, di atas lagi bukan di situ. Di Nah, mananya, Pak? Di atas sedikit Bu. Nah, di bawah yang warna kuning. Di bawah yang warna kuning kan kita sudah pindah ya, sudah pindah judul. Ya. Nah, di bagian di bawah warna kuning itu kita kasih nomor 2, teknik analisis data gitu aja, Bu. Ada apa saja, Bu, teknik analisis data yang digunakan? Yang pertama, teknik analisis datanya, Pak. Bentar. Aduh. Ini maksudnya teknik analisis datanya kita ngambil datanya itu bukan. Teknik analisis data itu berkaitan dengan bagaimana Ibu mengolah informasi yang diperoleh. Contoh di sini saya lihat ada perhitungan perhitungan skor sama dengan bobot setiap soal dikali bobot yang rumus itu kan teknik analisis data, nah begitu kan Bu. Nah, apakah hanya ini atau ada tambahan lagi? Enggak, Pak, pakai ini aja kalau yang untuk pengerjaannya, Pak. Oke, nggak apa-apa, pakai ini saja. Kemudian nanti ceritakan kriteria lulus KKM-nya. Nah, itu kan perlu. Nah, kriteria lulusan. Ada kelulusan individu kan Bu? Ada kelulusan klasikal juga ya? Kelulusan kelas ya? Iya, Pak. Nah, ceritakan dua-duanya nanti ya. Iya. Secara individu bagaimana, secara kelas bagaimana. Nah, kan gitu. Siap, Nah, Pak. kenapa itu harus? Karena nanti itu akan berkaitan dengan argumen Bapak Ibu, kenapa saya harus melakukan siklus kedua? Apakah saya cukup melakukan siklus kedua atau perlu siklus ketiga? Biasanya kita menggunakan, misal, kalau kelulusan klasikalnya itu masih di bawah 60% atau di bawah 50%, kita akan lakukan siklus berikutnya. Tapi kalau misalnya di siklus 1, kelulusannya baru 30%. Tapi di siklus 2, ketika dilakukan siklus 2, kita kelulusannya mencapai 80% misalnya. Apakah masih perlu siklus ketiga? Biasanya tidak lagi. Tidak. Tapi kalau misalnya siklus 2-nya masih rendah, kita lakukan siklus ketiga. Seperti itu biasanya, Bu ya. Iya. Berarti itu diceritakan juga perbandingan antara siklus 1 dan siklus 2, Pak? Ya, nanti di bagian hasil dan pembahasan, Ibu ya. Ya, nah sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Bapak Ibu yang sudah punya data, silakan mulai bisa menceritakan hasil dan pembahasannya. Oke, berarti judul baru Bu ya, Bapak. Berarti nah sebelum daftar pusaka, bab 4 hasil dan pembahasan. Daftar pusakanya dipecah. Iya, Pak. Di sini berarti hasil gini ya, Pak. Berarti ini yang ke Iya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kali Bapak Ibu ceritakan di bagian hasil dan pembahasan, oke, itu adalah bagaimana proses pembelajaran itu diperbaiki, kan begitu Ibu ya? Nah, biasanya saya menyarankan untuk hasil dan pembahasan ini dilakukan per siklus. Misal, di prasiklus kan berarti ada prasiklus. Ibu mohon maaf Bu Desi, ada berapa siklus Bu Desi?
2, Pak. Nah, berarti nanti subjudulnya ada 3. Berarti prasiklus, siklus 1, siklus 1, siklus 2. Kan begitu ya? Nah, nanti tambah di terakhir nanti itu adalah pembahasan. Berarti subbabnya ada 4. Yang pertama prasiklus, yang kedua siklus 1, yang ketiga siklus 2, dan yang keempat adalah pembahasan. Kenapa ada pembahasan lagi? Nah, nanti kita lihat ceritanya ya. Oke, jadi Bu Desi nanti ada 4 Bu Desi ya? Iya. Oke, sekarang mari kita lihat. Saya punya contoh yang mungkin bisa ini Bapak Ibu lihat juga ya. Ini saya hentikan ya Pak ya, sambil saya ngetik di sini. Iya, betul Bu. Oke. Apakah punya saya sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum terlihat. Sudah, Pak, sudah. Oke, di sini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah karya dari kakak tingkat Bapak Ibu. Namanya Bu Valia dari Universitas Terbuka di Manado. Kantor Manado ya. Ini artikel ini Bapak Ibu semuanya kami kirimkan ke jurnal. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, kami Sudah, kirimkan Bapak. ke jurnal dan diterbitkan di jurnal. Bu Valia ini beliau sudah lulus sebelum mata kuliah Karyo ini selesai. Kenapa? Karena ketika sudah diterbitkan di salah satu jurnal karya ilmiahnya itu, maka langsung dapat nilai A. Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, nanti yang artikelnya Bu Desi ini saya juga akan rekomendasikan. Tinggal nanti Bu Desi kalau bisa segera dilengkapin bagian bab 4-nya Ibu ya. Bagian hasil dan pembahasannya ya, Pak. Bapak ya, tapi izin nggak bisa minggu ini karena persiapan untuk di sekolah mau ada akreditasi dan insya Allah di hari Kamis nanti tes P3K, Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, semangat ya Bu Desi ya. Segera saja nanti diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai kita perbaiki lagi dan mudah-mudahan ya sebelum kita tutorial webinar 3 nanti ya tutorial webinar selanjutnya nanti sudah selesai dan kita coba akan kirimkan ke jurnal begitu Ibu ya. Biar nanti Bu Desi tenang sebelum mata kuliah ini selesai sudah lulus gitu ya. Amin, semoga ya Pak bisa. Oke, mari Bapak Ibu sekarang kita lihat. Nah, maksud saya ya Ibu, di bagian hasil dan pembahasan itu bisa diceritakan per siklus. Nah, ini prasiklus ya. Prasiklus, siklus 1, siklus 2. Nah, di bagian pembahasan diceritakan. Ini di siklus 1 diceritakan siswa yang tuntasnya berapa, yang belum tuntasnya berapa. Kemudian nanti di bagian pembahasan dilihatkan, oh peningkatannya bagaimana. Nah, makanya harus ada 4 ya Ibu ya. Siap, Pak. Jadi prasiklus, siklus 1, siklus 2, sama pembahasan itu pembahasan dari semuanya itu ya Pak ya? Iya, betul. Nanti di bagian pembahasan, Bu Desi bisa menganalisis, oh ternyata dengan pembelajaran yang terancang bagaimana hasilnya nih. Ya, bagaimana hasilnya? Apakah perbaikannya itu signifikan atau tidak? Nah, kan kita bisa terlihat dari masing-masing siklus ya. Iya, Pak. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada yang siklusnya sampai 3, enggak apa-apa. Berarti prasiklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3 dan pembahasan. Nah, yang penting adalah Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menyajikan angka-angka tadi, kan tadi diceritakan ya, contohnya ada yang lulusnya, yang tuntasnya awalnya cuma 60%, yang belum tuntasnya 30%, kan gitu ya. Sebelum Bapak Ibu menceritakan itu,
tolong Bapak Ibu ceritakan bagaimana pembelajarannya. Maksudnya bagaimana? Contoh tadi misalnya, Bu Desi menggunakan media 3 dimensi. Artinya kan Bu Desi punya asumsi bahwasanya jika saya menggunakan media 3 dimensi ini akan berdampak kepada meningkatnya motivasi siswa belajar, meningkatnya fokus siswa dalam pembelajaran. Kan begitu Ibu Desi ya? Iya, Pak. Nah, itu dulu diceritakan misalnya di bagian prasiklus. Pada saat prasiklus, siswa kita atau murid kita bla 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 bla, fokusnya kurang, mungkin ketika diberikan materi malah melamun kemana, malah atau mungkin ada yang tidur, yang ngantuk atau apa. Itu kan kondisinya. Nah, kemudian ketika diberikan siklus 1, boleh diceritakan. Kembali ke siklus. Kemudian ketika diberikan tes, hasilnya baru 1 orang yang lulus dari 23. Nah, itu kan ceritanya Bu Desi di prasiklus. Nah, di siklus 1 diceritakan. Nah, setelah memberikan treatment pada siklus 1, yang mana treatmentnya itu adalah mulai mengenalkan media 3 dimensi ini. Kira-kira fokus siswa bagaimana? Fokus siswanya ya sudah lebih baik sih Pak, tapi masih ada yang banyak yang belum nggak paham gitu karena cuman melihat gitu tanpa praktek langsung. Nah, yang praktek sama pemahaman itu di siklus 2 Pak. Nah, itu ceritakan Bu, di siklus 1 siswa itu sudah mulai fokus. Namun belum sepenuhnya. Kenapa? Karena di siklus 1 siswa itu baru mengenal dengan media 3 dimensi ini, baru melihat mereka. Nah, kemudian ketika diberi tes, ketika diberi soal, hasilnya bagaimana? Oh, ketika melihat saja, siswa itu ada dari yang awalnya cuma 1 orang yang lulus, kemudian menjadi 5 orang. Ada perbaikan ya? Iya. Ada perbaikan. Nah, oke, tapi 5 orang ini masih jauh dari kata memuaskan. Artinya apa? Saya harus berusaha lebih supaya nanti ketuntasannya bisa mendekati 100%. Nah, masuk ke siklus 2, Ibu ceritakan. Siklus 2 itu anak-anaknya sudah mengerti, sudah paham, dan dari hasil tesnya itu 85% sudah di atas KKM, Pak. Oke. Iya, Pak, nggak ada suaranya, Pak. Terdengar suaranya. Iya. Mohon maaf Ibu ya, barusan saya juga terlempar seperti itu. Iya, Bapak untuk siklus 2 itu setelah dites, anak-anaknya mengerti dan paham tentang bangun datar, apalagi dengan anak-anak langsung praktek pakai jaring-jaring, bikin jaring-jaring bangun datarnya itu, mereka jadi paham dan hasil tesnya 85% di atas KKM, Pak. Nah, itu maksud saya, Bu. Jadi diceritakan. Nah, ketika di siklus 1 tadi, kan masih ada keterbatasan ya? Iya. Masih ada kendala. Nah, kendala-kendala yang ditemukan di siklus 1, kemudian dicoba untuk diselesaikan di siklus 2, kan begitu ceritanya? Iya. Kendala apa saja tadi di siklus 1, Bu? Kendalanya anaknya kurang fokus, Pak, masihan. Nah, diceritakan kendalanya mungkin anaknya kurang fokus. Nah, di siklus 2, Bu Desi merancang bagaimana caranya supaya siswa ini fokus, kan gitu? Iya. Nah, fokus kemudian, diceritakan dengan bagaimana caranya. Mungkinkah dengan didekati personal atau mungkin dibuat kelompok. Tadi Bu Eka ceritanya pakai kelompok ya? Iya. Mungkin Bu Desi punya treatment tersendiri. Nah, itu diceritakan. Baru kemudian diceritakan dengan treatment tambahan yang saya berikan, siswa saya lulus sebanyak 85%. Nah, begitu Bapak Ibu menceritakannya. Iya. Gitu.
Oke. Ya, ditunggu ya Bu Desi ya. Iya Pak, ini ya mudah-mudahan Semangat, Bu Desi. secepatnya bisa ya Pak ya. Amin. Oke. Bapak Ibu yang lain juga seperti itu ya. Jangan kebetulan saja ini Bu Desi yang tampil. Nah, Bapak Ibu yang lain juga harus semangat ya. Melanjutkan belajar. Tadi siapa tadi yang mau tampil lagi? Bu Oke, Eka silakan. Pak. Boleh Bu Eka, silakan. Ya, sebelumnya saya minta maaf Pak. Saya sedang berada di jalanan karena tadi kan tahunnya saya webnya tidak malam, tapi paginya sudah ada Iya, rencana memang mau keluar. Jadi ini juga saya nyambi di perjalanan Pak, nggak bawa laptop. Mohon maaf Pak. Oh, alah. Ini nggak apa-apa Iya. Bu. Nanti ini aja. Nanti kita minggu pertemuan berikutnya Bu Eka ya. Boleh. Terima kasih Pak. Siapa ini? Bapak Ibu yang lain siapa yang mau tampil? Saya boleh, Pak. Indri boleh mau, Pak? Boleh, silakan Ibu. Belum terlihat Bu Indri? Sekarang ada enggak, Pak? Aduh, maaf. Suaranya agak Sudah ini. mulai Bu, sudah mulai Bu. Iya. Gimana, Pak? Sudah ada? Oke. Bentar, Boleh saya Bu Indri, silakan. masih berisik. Nah, Iya. ini peranan Media. ini agak sulit mengukurnya sebenarnya Bu. Kita tidak, kalau misalnya peranan, kalau saran saya jangan peranan ya Bu bahasanya. Langsung Ganti saja lah apa, Pak? penggunaan saja Bu, penggunaan media belajar audiovisual. Nah. Karena kalau peranan kita harus meninjau banyak hal. Oh, iya, Pak. Begitu, Pak. Sudah terganti. Iya. Penggunaan media pembelajaran. Bukan media belajar, Bu. Media pembelajaran. Media pembelajaran ya, Pak. Penggunaan media pembelajaran audiovisual dalam upaya meningkatkan prestasi belajar IPA. Itu kesananya sudah boleh begitu, Pak? Materinya materi apa, Bu? Materinya materi apa, Bu? Materi IPA-nya? Pada materi? Fotosintesis, Pak. Ya, materi fotosintesisnya diceritakan. Ditulis di judul nggak, Pak? Iya, di judul. Oh, tapi nggak apa-apa, Pak, lebih dari 15 kata. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sebelah mana ya, Pak? Setelah SD itu, setelah SD. Oh, setelah SD. Pada materi? Pada materi, tadi apa? Fotosintesis. Iya. Begitu, Pak? Begitu Ibu ya. Gitu aja cukup. Oke. Nah, ini Pak, saya tuh ke bawah, Ibu ya. Masih bingung di pendahuluannya sebetulnya, Pak. Apa Iya. boleh seperti ini? Masih. Nanti untuk pendahuluan tadi yang dikerjakan oleh Bu Desi tadi sudah sangat bagus Ibu ya. Nanti ya. Ibu bisa coba pelajari bagaimana tadi Bu Desi menyajikan cerita ya. Iya. Jadi itunya Pak harus spesifik ya Pak. Maksudnya permasalahan yang menjadi latar belakangnya gitu. Misalnya harus yang terjadi di sekolah kita apa bagaimana Pak? Iya, karena kita yang PTK itu kan penelitian tindakan kelas. Tidak mungkin kita mengambil masalah yang ada di kelas orang lain.
Jadi dicantumkan juga ya Pak di pendahuluannya ya Pak? Oh iya, iya. Jadi harus diceritakan juga bagaimana hasil observasi kita, bagaimana kondisi real, bagaimana kondisi nyata kelas kita itu, gitu loh, Bu. Oke, nanti Ibu bisa tiru modalnya Bu Desi tadi ya. Tadi Bu Desi sangat bagus menceritakannya tadi. Iya, Bu Desi boleh di-share ya nanti. Iya, Bu, ini Dikirim saya dari kirim di grup. Oh, udah. Ya, bagus Bu Desi dikirim di grup ya, biar nanti bisa dibaca juga sama teman-teman yang lain. Bapak Ibu sudah saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu Desi. Sama-sama Ibu. Iya, sama ini juga Pak. Kalau ini dicantumkan juga nggak Pak untuk kajian pustakanya? Yang mana Bu? Setelah pendahuluan. Nah, ya. Nah, karena di sini Bu, tadi kalau Bu Desi tadi kan baca kalau di sini Ibu berarti yang ditampilkan di kajian pustakanya itu cukup media pembelajaran audio visualnya saja, Bu. Prestasi belajarnya tidak usah berarti Pak ya? Tidak usah. Ini sudah saya komennya di Iya, iya. Iya, saya baru jangan lihat, menggunakan Pak. referensi dari Wikipedia, Ibu ya. Iya, siap, Pak. Jadi yang artikel aja ya, Pak ya? Iya, dengan Wikipedia. Langsung ke media audiovisualnya saja. Nah, karena Bu Desi berkaitan dengan media, jangan media pembelajaran Bu ya, langsung saja media pembelajaran audio visual. Oke. Langsung saja. Nah, karena Bu Indri menggunakan media pembelajaran audio visual, nah kalau memungkinkan saran saya tolong disertakan linknya. Oh ya, link videonya ya Pak ya? Iya, link video atau link link video atau link animasinya, karena kan nanti biar orang juga bisa menggunakan. Kan harapannya seperti itu, Ibu ya. Iya, Pak. Nah, sertakan juga Bu, screenshot satu atau dua screenshot dari media yang Ibu gunakan gitu aja nanti. Oh, di bagian mananya, Pak? Ya, di bagian media pembelajaran audiovisual ini, tolong nanti Ibu ceritakan. Oke. Iya, media pembelajaran audiovisual itu apa, yang bagaimana. Nah, itu kan. Oh iya, Pak. Sertakan video screenshot-nya. Nah, gitu aja. Siap, Pak. Kemudian, ya, langsung dilewat saja ya. Tadi udah dibahas. Iya. Metodenya untuk metodenya, terus ke bawah, Bu. Metodenya ada subjek, prosedur. Siklus 2-nya kapan, Bu? Siklus 2-nya sudah sih, Pak. Cuman belum dimasukkan. Nah, ya, itu maksudnya. Tolong diceritakan juga siklus 2-nya ya, prosedurnya tadi. Nah, ini kan sudah tadi sudah dikomentari juga, sudah diikuti juga ya catatan-catatan yang kita berikan ke Bu Desi tadi. Nah, bagus Bu Indri sudah langsung menandakan ini apa yang revisi, sudah bagus sekali. Iya. Sudah. Ini Pak, sama ini mau tanya, boleh pakai ini teknik pengumpulan data atau diganti instrumen penelitian aja, Pak? Boleh menggunakan teknik pengumpulan data, Bu. Boleh. Okay. Boleh. Nah, hasil dan pembahasan tadi kita intervensi guru ini yang masih kurang, Ibu ya. Oh iya, baru sedikit. Iya, padahal justru yang paling unik itu adalah di intervensi guru. Kenapa? Karena hanya Bu Indri yang tahu apa yang Bu Indri lakukan. Iya, siapa? Tolong diuraikan ya. Nah, tadi kan bagus tadi tuh Bu Desi kan menceritakan ngapain aja, mulai dari tahap persiapannya ngapain dan sebagainya gitu ya. Iya, Pak. Ini tambah uraian. Kemudian ini udah Pak ya. Berarti tinggal memperbaiki itu ya yang tadi. Memperbaiki itu. Kemudian tambahkan kalau sudah ada hasil dan pembahasan, tolong di teknik analisis datanya belum ada Bu ya?
Teknik analisis data. Di mananya, Pak? Ya. Di sini. Setelah teknik pengumpulan data, itu tambah tadi yang seperti Bu Desi tadi, harus ada teknik analisis datanya. Bagaimana data yang Ibu peroleh itu diterjemahkan. Oh iya, Pak. Kalau tadi Bu Desi tadi contohnya saya menggunakan KKM, ya silahkan. Apa misalnya kalau misalnya Bu Indri ingin menggunakan, saya punya standar tersendiri, tidak menggunakan KKM, boleh silahkan gitu aja. Baik, Pak. Ceritakan bagaimana gitu. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya belajar juga kita ya bagaimana menyajikan grafik yang bagus. Tadi kan sudah saya tampilkan juga ada beberapa grafik ya. Iya, Bapak izin stop sharing ya sudah ya, Pak. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan dulu. Bapak Ibu yang lain boleh bertanya dulu terkait yang punya Bu Indri, kalau ada yang sama. Bapak izin bertanya. Boleh, Ibu. Pak, terkait untuk penulisan daftar pustaka, itu Ya. kita ketik manual atau dari preferensi itu, Pak? Referensi itu, Pak, yang di Word. Boleh menggunakan referensi Word kalau misalnya Ibu sudah terbiasa. Soalnya kan belajar dari kakak tingkat ceritanya, Pak, kalau misalnya nulis, maksudnya manual, ngetik manual itu malah nanti terdetek kalau plagiat gitu loh, Pak. Jadi disaranin sama kakak tingkat itu untuk dari menulisnya melalui yang referensi itu, Pak. Nggak apa-apa sih Bu. Kalau misalnya mau Ya? di itu juga nggak apa-apa. Tapi nanti itu tidak masalah kok Bu harusnya. Oh, soalnya kan takut karena nanti takut dicek pas dicek tingkat plagiatnya itu loh Pak, takutnya nanti dia pas di paraphrase itu takutnya dia di atas 30% gitu Pak. Berarti untuk Ya, daftar pustaka nggak masalah ya Pak, manual atau nulis dari referensi itu? Kalau misalnya Ibu sudah mau menggunakan referensi lebih bagus sebenarnya Bu. Iya. Izin dulu makanya Pak. Berarti nggak apa-apa ya Pak pakai yang referensi itu. Jadi kan kita langsung otomatis nanti muncul tulisannya gitu Pak. Aku tercantum di pelajarannya. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Nah, Oke, boleh Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, sudah ada? Oke, siapa sekarang yang ingin presentasi? Pak, mohon maaf Pak. Oh iya, Bu Eka boleh? Saya kan belum nyampe rumah ini Pak. Kalau misalnya saya mohon minta bantuan dikirimin dari situ bisa Pak. Soalnya saya Boleh tapi saya ingin presentasi biar saya tahu nanti kesalahan saya di mana Pak, seperti itu. Boleh silakan dikirim saja ke dikirim saja ke grup, nanti bisa teman-teman yang lain membantu presentasi. tidak bisa Eka. Iya Pak, sebentar Pak. Ya, dikirim ke grup, nanti siapa yang bisa membantu. Bu Indri bisa bantu atau Bu Desi?
Bapak, mohon maaf untuk tugas 2 kemarin tuh saya mau dikirimkan Pak, tapi laptopnya lagi error gitu Pak, belum sempat pindah ke HP, jadi belum bisa kirim tugas 2, laptopnya masih di servis. Enggak apa-apa Bu, nanti aja. Bertahap aja ya. Oke. Ya Sudah Pak, dikirim Bu Eka? mohon maaf karena tidak Ini tepat waktu. saya coba Pak. kirim Pak, sebentar Pak. Belum dikirim ya Bu ya? Sudah saya kirim Pak. Oke, silakan, siapa yang bisa bantu untuk presentasi? Pak, sebentar, nanti saya bantu. Itu bentuknya PDF ya, Bu Eka? Iya Bu, soalnya yang Word masih di laptop Pak. Bu Desi, jadi tidak saya bawa Bu. Oh ya, sebentar ya Bu, saya ubah dulu tampilannya ya Bu. Ya Allah, terima Nggak apa-apa, kasih Bu. ya Bu. Baik, sebentar. Sebentar ya Bu, ini masih convert ke Word-nya. Nggih Bu, matur suwun sangat Bu. Sami-sami Bu. Maaf ya Pak, izin untuk membantu Bu Eka. Nggak Bu, nggak apa-apa Bu. Monggo. Sudah nampil Bapak Ibu? Iya Pak, ya Bu Desi sebelumnya terima kasih banyak ya Bu. Oke Bu, sami-sami. Jadi Pak, di sini mau saya jelaskan terlebih dahulu, Pak Rizky, mohon maaf ya Pak. Jadi di sini tampilan dari pendahuluan saya seperti ini. Jadi di sini saya banyak mengambil dari kutipan atau mungkin dari kalimat yang saya parafrase sendiri Pak. Nah, namun ketika sudah saya masukkan ke dalam pendahuluan ini, tentunya langsung saya masukkan ke daftar hadir. Daftar hadir, mohon maaf Pak, daftar pustaka. Daftar pustaka. Iya Pak, seperti itu. Jadi mungkin masih berantakan juga sih Pak sebenarnya, karena saya nangkapnya, saya kan kebetulan sama teman-teman juga lagi banyak yang bimbingan ini kan Pak, jadi kita sebenarnya saling sharing lah Pak ya, cara mengerjakannya gimana. Tapi di teman-teman ini namanya kalimat langsung dan tidak langsung, sementara saya kan kalimat apa Pak, awal dan akhir seperti itu ya Pak. Jadi seperti itulah Pak penerapannya, saya belum begitu sempurna Pak, makanya saya minta dievaluasi Pak. Nggak apa-apa Bu. Untuk tadi yang punya Bu Eka juga sudah saya kasih komentar di apa namanya, di e-learning Ibu ya. Iya betul. Nah untuk pengutipan yang punya Bu Eka menurut saya sudah sangat bagus ya, sudah menunjukkan cara yang betul untuk melakukan pengutipan.
Nah, mungkin perlu dikembangkan tadi itu kalau nggak salah bisa lihat lagi di sini bentar. Di ini justru Bu ya, di bagian metode tadi yang agak acak-acakan ya. Iya, masih betul Pak, betul. Ya nggak apa-apa. Metode kan kemarin baru kita bahas secara gamblang saja, belum secara merinci kita bahas begitu Ibu kan ya. Nah, nanti maksud saya nah di kerangka dasar teori yang tadi juga ya kerangka dasar teori ke bawah kan masih agak acak-acakan. Nah, nanti di bagian sini untuk jari matika ini nanti yang perlu Ibu jelaskan itu adalah ini saya juga justru saya sendiri juga belum paham maksudnya apa jari matika ini yang rumus 7 kali 8 T1. Nah, biasanya kan ada gambar Bu ya. Iya ya Pak. Nah, Iya. karena di jari matika ada gambar. Nah, gambarnya dulu diceritakan Bu, maksudnya bagaimana? Oh iya, pakai gambar saja Pak. Saya pakai tulisan soalnya saya masih buku Pak. Itu pakai saya ini Karena menggunakan namanya jari matika. Saya kalau bahasa jari matika ini maksudnya apa itu? 1 plus T2 tambah. Iya betul Pak. Nanti akan saya rubah Pak. Terima kasih Pak. Iya. Saya tandain gini ya Bu Eka biar enak. Iya, terima kasih ya Bu Desi jadi ngerepotin. Oke. Ini jadi gimana Pak? Langsung mau ke sini apa mau dibahas dari awal? Bingung saya ini. Halo Pak. Bapaknya. Bapak ini. Nah, sinyalnya hilang mungkin. Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Sinyalnya mungkin hilang Bu. Harus keluar kayaknya ya. Mungkin ke toilet Bu. Sebenarnya saya malu Bu Desi dan teman-teman soalnya masih acak-acakan sekali. Tidak apa-apa Bu, sama aja. Kalau nggak kita ini Bu, nggak ditampilin kan kita nggak tahu salah kita di mana Bu. Punya saya pun begitu kok Bu. Iya betul. Maksudnya iya Bu, sama kayak teman-teman harapan saya itu biar bisa dievaluasi. Nanti kalau setelah dapat evaluasi dari Bapak, mungkin kan kita nanti bisa memperbaiki ya Bu ya. Dari mana nanti kita salahnya dari mana seperti itu. Oh iya. Mohon maaf Ibu, Bapak saya barusan agak terlempar. Iya. Masih kami tunggu Pak. Oke Bu. Nah, lanjut ya Bu ya. Nah, untuk jari matika ini ada baiknya nanti Ibu ceritakan gambarnya dulu Bu. Gambar bagaimana jari matika ini digunakan. Karena memang menurut saya belum semua orang paham. Saya sendiri juga tidak paham bagaimana cara menggunakan jari matika ini Bu. Siap Pak. Baik Pak. Ceritakan bagaimana kalau menurut saya bagaimana Ibu mengajarkan jari matika ini ke anak-anak yang ke anak-anak kita. Nah, itu ke anak-anak yang di sekolah itu gitu, Bu. Mungkin konsepnya ya, Pak ya. Ya, konsepnya diceritakan itu bagaimana. Nah, itu. Nah, itu yang utamanya untuk bagian kerangka teori ini. Sedangkan untuk prestasi belajar menurut saya ini tidak perlu lagi Bu, karena sudah banyak sekali yang bahas mengenai prestasi belajar. Baik Pak. Berarti ini prestasi belajar di-delete gitu Pak, dihapus. Tidak usah aja. Prestasi belajar tidak usah diceritakan. Sama sepertinya yang tadi punya Bu Indri tadi juga tidak dihapus ya bagian yang ininya, punya Bu Desi juga dihapus tadi bagiannya. Nah, sekarang masuk kita ke bagian ini metode Bapak Ibu semuanya tadi kita sudah bahas rinci tadi di awal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan ya Bapak Ibu dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Oke? Iya. Nah, cuman di sini ada yang perlu tambahan yang teacher intervention-nya Bapak Ibu. Sama nanti kalau misalnya Bu Eka ini Bu Eka harusnya untuk instrumen atau teknik pengumpulan datanya tidak tes Ibu ya. Bagaimana Pak? Untuk kalau yang kalau menurut saya
penurut yang punyanya Bu Eka ini karena dia jarimatika, artinya untuk pengumpulan datanya tidak menggunakan tes soal kan Bu, tes soal dalam ujian tulis gitu Bu ya? Tidak sih Pak, hanya ya kayak tadi berkelompok saja Pak. Nah itu justru itu yang diceritakannya Bu ya. Nanti diceritakan di bagian intervensi gurunya seperti apa. Oh, baik-baik Pak. Bu Desi, tolong Bu bisa ke bawah lagi Bu untuk tolong Pak saya dievaluasi bagian ini. Pak, Ya. intervensi guru Pak. Nah, di sini kita baca bersamanya, penerapan pembelajaran matematika dengan metode jarimatika adalah upaya untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika. Jenis penelitian ini merupakan, jenis penelitian tindakan kelas ini tidak perlu lagi Bu diintervensi guru. Langsung saja Ibu di bagian intervensi guru itu yang nama penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, itu bagian prosedur boleh di atas boleh. Khusus untuk intervensi guru ini Bapak cukup bercerita mengenai apa yang saya lakukan. Fokusnya apa? Fokusnya ke penggunaan atau pengajaran metode jarimatika ini ke siswa. Ya Bu ya. Fokusnya ke situ saja. Fokusnya ke situ. Kalau bisa sampaikan, nah ini kan sudah bagus nih, waktu yang digunakan dalam pembelajaran sekitar 120 menit. Nah, kemudian ceritakan lagi, jarimatika itu kan banyak konteksnya, apakah sampai perkalian, apakah kalau karena dia di sini kelas 2, dia bagaimana, apakah perkaliannya perkalian puluhan, ratusan, atau sudah sampai ribuan, kan itu kan belum dijelaskan di sini. Baik ya Pak. Ya. Nah, itu perlu di penjelasan lebih lanjut Ibu ya. Kemudian di sini juga di bagian intervensi guru, Ibu juga harus bercerita pengelompokan siswanya tadi bagaimana. Ini kan diceritakan di siswa itu dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama mengerjakan pengurangan dan perkalian dengan menggunakan metode jarimatika. Sedangkan yang kedua menggunakan pengurangan dengan tidak menggunakan jarimatika. Tidak menggunakan jarimatika ini harus lebih spesifik Bu. Oh, baik, harus menggunakan metode yang lain, misalnya metode seperti itu. Jangan tidak menggunakan jarimatika, karena tidak menggunakan jarimatika itu terlalu luas. Betul Pak, saya juga sebenarnya ragu nulis itu, kata-katanya apa, cuma udah mumet duluan Pak. Ya, nah kemudian di sini perlu Ibu tekankan lagi, kalau misalnya di sini Ibu katakan, kan tadi dibagi 2, ada kelompok yang jarimatika, ada kelompok yang non jarimatika, begitu ya ceritanya ya? Iya Pak, betul. Kemudian Ibu minta siswanya menceritakan lebih mudah mana. Loh, kalau misalnya seperti itu kan tidak fair. Kalau misalnya ingin menceritakan, coba ceritakan mana yang lebih enak, kue brownies atau kue brownies atau bolu kukus. Misalnya seperti itu gitu kan ya. Artinya kalau kita ingin bertanya kepada seseorang, orang itu kan harus mencoba dua-duanya Bu ya. Iya betul Pak. Nah, coba nih, pertama kasih dulu brownies, yang kedua kasih dulu bolu kukus. Kemudian ditanya, menurut kamu enakan mana, bolu kukus atau brownies? Kan gitu tanyanya. Nah, artinya kalau misalnya seperti ini, siswa yang A, kelompok yang pertama yang menggunakan jarimatika, dia tidak merasakan yang non jarimatika. Sebaliknya, yang non jarimatika, dia tidak merasakan jarimatika. Nah, ini akan menjadi bias kalau misalnya Ibu suruh ceritakan, coba ceritakan mana yang lebih gampang. Loh, kata orang jarimatika, ya gampang jarimatika Pak. Kenapa? Gampang jarimatika Bu, karena kan dia cuma belajar jarimatika. Kalau kata orang non jarimatika, gampangan yang biasa Bu, karena mereka tidak belajar jarimatika. Nah gitu Bu. Mungkin itu yang sedikit perlu dipertegas Ibu ya. Baik Pak. Jadi di intervensi guru ini kita harus lebih gamblang lagi ya Pak untuk menceritakan mengenai pembelajaran metode matematika ini ya Pak. Yups, betul. Harus gamblang sekali, harus rinci sekali, harus ya pokoknya ya kebayang Ibu ingin menceritakan ke orang gitu loh. Iya. Bayangkan saja Bu di bagian intervensi ini ibu-ibu, ini kebetulan banyak ibu-ibu ya, kecuali ada Pak Martin tadi saya lihat. Ya, bayangkan ketika bercerita mengenai intervensi guru ini, ibu-ibu itu sedang bercerita, oh saya tadi pagi saya kemarin pas minggu kemarin bikin brownies, Ibu ceritakan dengan antusias bagaimana Ibu membuat bumbunya, kemudian
masaknya berapa lama, kemudian didinginkannya bagaimana, komposisinya bagaimana. Pokoknya seperti itu aja. Yang tahu hanya ibu gitu loh, Bu. Siap, Pak. Siap. Gitu. Itu dibagi intervensi guru nih. Begitu ya Bapak Ibu semuanya? Siap, Pak. Siap. Bu Eka, Betul. maksudkan saya giniin aja, Bu. Ya, saya insya Allah mudeng, Bu. Langsung nangkep ini. Terima kasih sekali ya, Bu Desi, jadi ngerepotin. Oke, Bu. Tidak apa-apa. apa-apa, Bu. Ya, sambil belajar. Biar saya makin ingat, Bu. Nanti kan saya juga ada perbaikan. Jadi saya makin lebih mengerti lagi. Makin jelas, Bu. Gitu. Nggak buram lagi. Iya, Bu. Nanti saling sharing aja, Bu, kita. Iya, siap. Biar saya dompleng. Sudah, Bapak, ini kita ke bawah atau gimana, Pak? Iya, coba lihat dulu ke bawah, Bu. Nah, di sini ada teknik analisis data. Nah, di sini Bu Eka sudah sedikit lebih progres, Bu ya. Di sini sudah diceritakan peneliti menggunakan 5 soal uraian. Nah, maksud saya kalau misalnya mau menggunakan soal uraian, ini akan bertanya-tanya. Loh, bukannya jarimatika. Jarimatika itu ujiannya uraian, Bu ya? Sebenarnya sih tidak, Pak. Nah, itu. Mungkin maksudnya soal matematika tapi diselesaikan dengan jarimatika gitu ya, Bu? Enggak sih, Bu? Iya enggak sih? Iya, pikiran saya seperti itu, Bu. Betul. Maksudnya tidak kan, jarimatika ini kan metode yang sangat mudah menurut saya, tidak perlu menggunakan alat, tidak membebani memori otak dan lain sebagainya. Jadi ketika mengerjakan tes uraian itu menggunakan jarimatika, seperti itu, Bu, pemikiran saya. Ya, nah mungkin bahasanya saja, Bu ya. Bahasanya kalimat. Jadi yang observasi dan teknik tes ini dijadikan satu kalimat saja. Atau maaf, dijadikan satu bagian saja. Penelitian ini menggunakan pada penelitian ini peneliti memberikan instrumen kepada gitu aja ceritanya. Pokoknya saya memberikan soal kepada siswa, yang mana soalnya itu merupakan soal hitung-hitungan. Siswa yang terdiri dari 5 buah soal. Siswa kemudian diminta untuk mengerjakannya menggunakan jarimatika. Gitu kan ceritanya kurang lebih, Bu ya? Iya, betul, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Pak, saya ngetiknya bingung. Ini direkam nanti, Bu Eka. Pelajarin rekamannya aja ya. Saya bingung. Boleh ditulisin, nggak apa-apa. Boleh. Bapaknya kecepatan, Desi bingung. Ya, nanti kurang lebih seperti itu aja, Bu Eka ya. Nanti tapi sudah kebayangkan Bu Eka menceritakannya bagaimana ya. Jadi jangan dipisah, Bu, teknik tes dan observasinya digabung saja. Itu dijadikan satu kalimat saja, tapi di situ juga terperinci menjelaskan apa yang kita sampaikan. Ini, Pak, seperti ini, tapi ini terlalu gimana, nggak masuk akal ya, Pak. Ya itu makanya, nah ya gitu aja. Oke, nah terus ke bawah lagi, Bu. Itu kan digabung ya, yang tes dan observasinya digabung. Oke, sekarang kita lihat ke bawah. Ada angket. Angketnya bagaimana nih, Bu? Angketnya meminta siswa atau bagaimana? Dengan Bu, boleh scroll ke bawah lagi, Bu? Kalau misalnya ini, menurut saya alangkah lebih bagusnya ini, Bu, jangan angket, Bu, wawancara saja langsung, Bu. Oh. Karena ini kan Ibu ke siswa kelas 2, Bu ya? Kelas 2 SD, Bu ya? Iya, betul. Iya sih, Pak, betul. Kalau menurut saya kalau kelas 2 SD dikasih angket, mereka juga bingung. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya Bu Eka udah aja wawancara terbuka. Neng sini gitu kan ke anak-anaknya gitu. Tadi gimana belajarnya, susah atau tidak? Seru atau enggak? Nah, gitu aja wawancaranya, Bu. Oh, baik, Pak. Berarti jangan nanti angket. ini kalau angket itu sudah butuh pengetahuan tinggi untuk angket itu, Bu. Pertama, dia harus bisa membaca dengan lancar. Yang kedua, dia harus bisa memahami pernyataan. Itu kan kalau angket. Kalau wawancara kan biasa sambil ngobrol. Gitu. Jadi gini, Pak. Jadi
sepura-puranya kita sudah menanyakan nih Pak kepada anak bagaimana ketika kamu sudah diberikan pembelajaran metode jari matika ini mempermudah apa tidak nanti teknik nanti setelah diwawancara kita masukkan ke sini Pak. Iya, diceritakan berdasarkan hasil wawancara. Nah, gitu loh bacanya, Bu. Oh iya ya. Ya Pak, siap Pak. Berdasarkan hasil wawancara, siswa menyatakan bahwasannya jari matika ini menyenangkan misalnya. Ya, atau bagaimana, kita nggak tahu lah ceritanya nanti gitu kan ya. Nah, ini kan teknik wawancara. Nanti di bagian hasilnya, nah kalau misalnya seperti ini, nanti di bagian hasil, Bu Eka juga harus menceritakan hasil wawancaranya bagaimana. Di bagian hasil ya Pak? Iya, nanti kan ada siklus 1 gitu kan ya. Di prasiklus, kemudian di siklus 1, di siklus 2. Nah, di samping tadi, kalau misalnya tadi kan hanya menceritakan secara observasi, dan juga secara kuantitas, secara angka-angka kan gitu ya. Nah, Bu Eka nanti ada 3 diceritakan. Secara pengamatan bagaimana siswa itu, apakah dia lebih seru, lebih senang, lebih happy belajar jari matika atau bagaimana berdasarkan pengamatan Bu Eka. Ya selanjutnya, Bu Eka juga lihat, oh berdasarkan hasil pengukuran saya, awalnya siswa itu kesulitan melakukan perhitungan ratusan, gitu kan misalnya. Kemudian dengan menggunakan jari matika, siswa itu melakukan perhitungan ratusan atau bahkan ribuan, perkalian penjumlahan tingkat ribuan, menjadi lebih mudah kelihatannya. Nah, kan misalnya kata BK kan seperti itu gitu kan ya. Nah, kemudian dikonfirmasi setelah melakukan wawancara, siswa memberikan respon. Nah, gitu ceritanya, Bu. Jadi nanti ada tiga hal yang diceritakan di bagian hasil nantinya. Per siklus. Per siklus berarti ada yang kayak tadi Bu Desi ya Pak, prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan pembahasan. Iya. Gitu, Bu. Baik, siap. Oke. Ini cuman ada apa Pak? 3 siklus. Iya Bu, katanya sama seperti Ibu prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan pembahasan Bu. Sudah Ibu. Terima kasih. Oke. Ibu sama-sama. Oke. Ini Bu. Luar biasa Bapak Ibu ya, semangatnya malam hari ini. Iya Pak, padahal saya baru nyampe rumah Pak. Iya. Padahal ya itu tadi setelah terombang ambing jadwal kita. Oke, boleh di-scroll lagi ke bawah Ibu. Ada lagi kah? Hasil penelitian Pak. Oke. Hasil tadi sudah kita gambarkan Ibu ya. Nanti tinggal coba Bapak Ibu tulis dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan fokus bahas mengenai hasil. Siap. Nah, pembahasan mengenai Pembahasan mengenai pendahuluan dan pembahasan mengenai metode secara formal kita anggap selesai. Nanti saya akan memberikan komentar secara spesifik ke masing-masing artikel Bapak Ibu. Pertemuan berikutnya kita akan fokus untuk melakukan ke bagian hasil dan pembahasan, begitu Bapak Ibu ya. Iya. Di tugas 3. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah silakan mulai merancang tugas 3-nya tadi. Kenapa? Tugas 3 itu sudah harus sampai ke hasil dan pembahasan, sudah sampai ke kesimpulan Bapak Ibu. Sudah lengkap semua. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tugas 3 itu. Iya, Pak. Ya. Tapi pastikan itu kita kayak sudah ngumpul laporannya gitu ya Pak ya. Karya ilmiahnya gitu ya Pak ya. Lengkap betul Bu Zahra. 2 minggu ke depan berarti kan ya Pak. Iya betul. Nah tapi perlu diingat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tidak akan bisa mengumpulkan tugas 3 kalau tugas 2-nya belum dikumpulkan. Gitu. Iya Pak.
Ya, nanti kalau semisal tugas 2 itu kita revisi lagi, berarti itu sama seperti yang saya tanyakan sama Bapak, boleh dihapus lagi terus kita kirim revisi itu lagi ya, Pak? Enggak usah, Bu. Langsung saja nanti revisinya di tugas 3 saja. Oh, berarti yang sudah kami kirim berarti biarkan saja, Pak, walaupun belepotan seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Nanti langsung revisi. Kan kemarin juga tugas 1 revisinya di tugas 2. Tugas 2 nanti revisinya di tugas 3 saja begitu. Baik, siap-siap, Pak. Ya, Ibu, boleh? Ada yang bertanya barusan ya? Siapa? Tidak ada. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Belum, Pak. Oke, belum ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung di grup saja ya, biar nanti Bapak Ibu yang lain juga juga mendapatkan informasi. Jadi kalau khawatirnya kalau private chat itu yang pertama tidak tertimbun chatnya. Yang kedua, kalau misalnya private chat itu kan informasinya kan untuk personal saja. Jadi nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang bingung atau sebagainya, nanti langsung di grup saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya saya belum bisa membalas, saya yakin teman-teman yang lain bisa membalas seperti itu, ya. Baik. Bapak, mohon maaf tadi kan Bapak share screen yang contoh karya ilmiahnya punya mahasiswa, kiranya boleh nggak Pak kalau itu di-share di grup, karena itu kan sudah jadi untuk panduan kami menulis yang untuk hasil dan pembahasannya itu Pak. Oke, nanti saya kirim di grup saja ya. Ya, makasih Bapak. Ya Pak, makasih. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Oke, oh iya Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini, yang memungkinkan silakan coba on cam dulu ya, biar saya screenshot. Iya Pak. Yang memungkinkan saja. Ya Pak, ini Pak Martin, halo Pak. Kemana ini saya Pak? Aduh. Pak Martin sudah selesai belum Pak? Belum sekali. Besok tuh mau ujian ini P3K Bu, doain Bu. Ya, semangat ya Pak. Saya juga hari Kamis depan. Semangat Bapak. Saya Rabu. Ya, saya Rabu. Oke, baik ya. Ya, semoga ya semangat 1, 2, 3. Saya di dapur. Oke, sudah saya screenshot dan kita kirim di grup ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi aktif malam hari ini. Ya. Kita orang malam Jumat istirahat, kita malam Jumat lagi Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di tutorial webinar berikutnya, tapi kita juga akan tetap melakukan komunikasi secara asinkronus. Ya, saya akhiri perkuliahan malam hari ini. Sekali lagi, selamat malam Bu Mariana dan teman-teman semuanya. Tetap semangat dan semoga dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan hasil. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.